Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai praktikum dasar teknik digital modul ketiga yaitu multiplexer. Nah, sebelumnya di modul pertama teman-teman belajar mengenai gerbang dasar logika dan di modul kedua belajar tentang adder atau penjumlahan. Nah, multiplexer sendiri apa sih pengertiannya seperti itu? Sebagai dicontoh di landasan teori sudah terdapat awalannya kenapa bisa adanya multiplexer, yaitu dalam komputer itu banyak data yang harus dikirimkan di satu jalur yang sama. Nah, untuk mengirimkan banyak data itu tadi, maka harus dilakukan secara bergantian. Untuk menentukan kapan dan bisa dilewatkannya, dibutuhkan yang namanya selektor. Nah, nantinya data yang diloloskan nanti disebut dengan address bus atau alamat seperti itu. Nanti penggunaan jalur secara bersamaan disebut dengan multiplexing. Sedangkan alat yang digunakan disebut multiplexer. Nah, sebagai cara gampangnya, berarti multiplexer ini sendiri adalah sebuah rangkaian di mana terdapat satu jalur output yang dipakai untuk dua jalur input atau lebih seperti itu. Nah, di percobaan kali ini teman-teman akan belajar mengenai multiplexer 2 ke 1 dan multiplexer 4 ke 1. Sebelum masuk ke multiplexer 4 ke 1, kita coba dulu pahami dari pengertian dari multiplexer 2 ke 1. Sesuai dengan caranya tadi, multiplexer 2 ke 1 artinya terdapat dua inputan yang nantinya akan mengeluarkan satu inputan saja. Gimana caranya menentukan keluaran itu tadi atau output itu tadi? Maka didapat dari yang namanya selektor. Untuk gambar rangkaiannya seperti ini dari multiplexer 2 ke 1. Ya, komponen yang digunakan diantaranya 2 gerbang AND, 1 gerbang OR, 1 gerbang NOT. Sedangkan komponen pendukung lainnya adalah logic state, yang satu digunakan untuk data D0, satunya data D1, dan yang satunya digunakan sebagai S atau selektor. Nantinya, keluarannya akan ditandai dengan nyalanya dari LED yang sudah dihubungkan ke ground, seperti itu. Oke, sebagai contoh, di modul kali ini, penerapannya adalah S0 sama dengan D0, S1 sama dengan D1, seperti itu. Berarti, apabila selektor bernilai 0, kita jalankan dulu simulasinya. Apabila selektor bernilai 0, maka data yang diloloskan adalah data D1. Apakah benar? Ya, benar. Karena kita bisa lihat dari jalurnya di sini ya. S ini kan jalannya bercabang. Yang satu masuk ke gerbang N yang bawah tanpa terkena NOT, dan yang satunya masuk ke gerbang N yang bagian atas terkena NOT. Sesuai dengan konsep dari gerbang N itu sendiri, apabila kedua inputan berlogika 1, maka keluarannya pasti berlogika 1 juga. Oleh karena itu, data D0 bisa diloloskan karena itu tadi, konsep gerbang N di sini kemudian bertemu dengan gerbang OR, di mana penjumlahan di sini apabila salah satu atau kedua logika bernilai 1, maka keluarannya pasti 1. Ya, terbuktikan di sini. Dan di gerbang yang selanjutnya, di tabel kebenaran yang selanjutnya, S1 sama dengan D1. Apakah benar jika yang diloloskan oleh S1 ini D1? Ya, benar kan? Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat pada jalurnya. S1 bernilai 1 masuk ke gerbang N. Kemudian D1 juga bernilai 1. 1 bertemu dengan 1 saat dikenakan gerbang N, maka keluarannya pasti 1. Oke, dari sini bisa dipahami dulu ya kenapa dari multiplexer 2 ke 1 tadi sudah ada tabel kebenarannya dan bisa diuji. Dan ternyata memang benar apabila S0 S-nya bernilai 0, maka D1-nya, D0-nya diloloskan. Namun, apabila S-nya yang bernilai 1, maka data D1 yang diloloskan. Untuk tabel kebenarannya, bisa teman-teman buat seperti ini. Nanti di modul laporan ya, di laporan praktikum, bisa dibuat seperti ini. Cukup seperti ini sudah bisa. Nah, untuk percobaannya, cukup dengan percobaan bagaimana jika S0 yang diloloskan data siapa, jika S1 yang diloloskan datanya siapa, seperti itu. Oke, mari kita lanjut ke yang multiplexer 4 ke 1. Nah, untuk konsepnya di sini sedikit menggunakan dua selektor ya, karena kenapa bisa seperti itu? Banyak selektor itu nanti sama dengan banyaknya inputan kamu. Misal, sebagai kasusnya kita menggunakan hukum dua pangkat ya di sini. Apabila gini aja, sebagai cara simpelnya, 2 pangkat berapa sama dengan
itu nanti gini. Bentar. 2 dipangkatkan dengan X, maka hasilnya Y. Oke, dari sini bisa dipahami dikit. X ini nanti sebagai selektor, sedangkan Y sebagai input. Oke, pahami dulu dari rumus ini. Oke, kita lihat di yang pertama tadi. 2 pangkat 1, 1 selektor untuk 2 input. Dan 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 2, ada 2 selektor untuk 4 inputan. Oke, dari sini udah bisa paham ya? Udah bisa paham? Lanjut kita ke percobaannya. Nah, pada percobaan multiplexer 4:1 ini, konsepnya masih sama dengan yang 2:1 tadi. Cuma untuk penandanya, untuk peletakan ini ya, garis ininya bisa dilihat dari sini. Apakah urutannya sudah benar atau tidak? Ya, bisa dilihat dari bawah 0. Ini berarti kan 0, 0, 0 berarti nilainya 0. 0, 0, 1 nilainya 1. 0, 1, 0 nilainya 2. 0, 1, 1 nilainya 3. Dan di tabel kebenarannya yang di sini, apabila S1 sama dengan 0 dan S0 sama dengan 0, maka keluarannya adalah I0 atau data 0. Apakah benar? Ya, bisa diuji coba. Ya, benar kan? Keluarannya seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Bisa kita lihat dari jalurnya lagi. Ini S0 masuk terkena NOT. Dia bernilai 1. Sesuai dengan fungsi dari gerbang NOT ini sendiri, yaitu menginverskan masukan pada keluarannya. Jadi, masukannya 0, keluarannya menjadi 1. Masuk ke gerbang N cabang 3. Nah, sama juga buat inputannya yang S1. Dia yang sebelumnya 0 jadi 1, kemudian masuk ke gerbang sini. Nantinya bertemu dengan inputan dari D0 yang bernilai 1. 1, N1, N1, maka hasilnya adalah 1. Setuju? Oke. Dan keluarannya nanti berupa LED ini sebagai bukti bahwa data D0 telah diloloskan. Selanjutnya, saat data 01, S1 sama dengan 0, S0 sama dengan 1, data yang diloloskan apakah benar di 1? Iya, teruji. Selanjutnya, 10 di 2, 11 di 3. Ini berarti sesuai ya dengan tabel kebenaran yang ada di modul. Terbukti bahwa saat beberapa kondisi, berbagai data diloloskan dengan kondisi selektor yang berbeda-beda. Kita ingat kembali, apabila teman-teman praktikan ingin meloloskan data D1, maka yang perlu diloloskan di sini adalah tidak ada. Maksudnya dari S1 dan S0-nya harus bernilai 0. Yang kedua, jika ingin data 1 yang diloloskan, maka yang harus dinyalakan atau berlogika 1 adalah S0. Apabila data 2 yang ingin diloloskan, maka S1 harus bernilai 0. Terus, apabila D3 ingin diloloskan, maka S1 dan S0 haruslah bernilai 1. Oke, dari konsep multiplexer 4:1 ini tidak ada kesulitan ya, karena percobaannya sama. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan 4 percobaan. Kalau yang di multiplexer 2:1 tadi cukup 2 percobaan saja. Nah, di sini ada tulisan kecil, multiplexer menggunakan tree state. Nah, tree state itu apa sih? Nah, tree state ini fungsinya hampir sama dengan gerbang OR, memiliki input data dan input control. Sebenarnya kalau teman-teman lebih ingat tentang elektronika nanti, tree state ini fungsinya hampir sama seperti yang namanya transistor. Nah, kalau transistor itu kan kakinya ada 3. Kaki bagian kiri itu adalah kaki basis, sedangkan yang atas itu adalah kaki kolektor, dan yang bawah adalah kaki emitor, seperti itu. Nah, nantinya dari emitor akan meloloskan nilai dari kolektor apabila basisnya bernilai 1, seperti itu. Nah, untuk contohnya, terdapat rangkaian dari tree state, yaitu seperti ini. Ini adalah contoh dari multiplexer 2:1 ya, menggunakan tree state. Di sini, ya terlihat D0, S selektor, dan D1. Kita lihat lagi konsep awal dari multiplexer 2:1. Saat selektor bernilai 0, maka data yang diloloskan adalah D0. Apabila bernilai 1, data yang diloloskan adalah D1.
Kita coba ya, saat S bernilai 0, D 0-nya bernilai 1. Apakah lolos? Ya, lolos. Kenapa bisa seperti ini? Yang pertama, kita lihat dari jalurnya ini dulu. Saat S bernilai 0, dia terkena gerbang NOT. Kemudian, dia masuk ke bagian kontrol di sini. Ingat, di sini adalah kontrol, di sini data atau input, di sini outputnya. Jadi, ini prinsipnya sama seperti gerbang N. Hanya saja, ini wujudnya lebih ringkas seperti itu ya, lebih kecil. Dan kalau konsepnya itu seperti konsep saklar. Jadi kalau keduanya tidak bernilai 1, maka outputnya pun tidak akan bernilai 1. Jadi dua inputan ini, dua inputan ini harus bernilai 1 agar outputnya bernilai 1. Ya, seperti ini. Dan di gerbang di tabel kebenaran tadi, saat S bernilai 1, maka D1 yang diloloskan. Benar kan? Karena ya masuk ke gerbang ini, keluarnya di sini. Oke, dari three state buffer ini sudah bisa dipahami. Ini nanti masuknya ke percobaan ketiga. Nah, kalau udah, silakan lanjutkan ke ini cuma referensi aja ya. Lanjut ke yang selanjutnya. Keuntungan ini bisa daya listrik yang diperlukan lebih sedikit seperti itu. Dan oke, di memori SRAM 6616 ini adalah percobaan ketiga atau percobaan terakhir. Jadi memori static RAM atau read only memory 6616 adalah salah satu memori statis yang berukuran 2K 8 bit. Hal ini bisa dianggap sebagai multiplexer 2048 x 828 menggunakan sistem 3 state. Address bisa dianggap sebagai selector dan juga decoder. Dan ini adalah keterangannya. Jadi, untuk rangkaiannya seperti apa di sini. Nah, sebelumnya di sini terdapat 11 ya. 11 logic state untuk alamat. Kemudian di bagian sini kita menggunakan IC 6116 untuk SRAM-nya. Sedangkan di sini sama inputannya di sini adalah 8 untuk 74LS245. Jadi saat ini nanti fungsinya, lalu saya sebelum masuk ke fungsinya ya, di sini ada resistor yang berfungsi sebagai beban sebelum masuk ke dioda nantinya. Kemudian di sini terdapat grounding. Di sini sudah terdapat kategori yang saya tuliskan sebelumnya, ada alamat, output, input, dan save. Ini karena memori ini bersifatnya adalah read-only memory, jadi sebagai gambaran, untuk misal dari saya ingin memasukkan angka 00001000. Saya ingin masukkan keluarannya di sini. Kemudian, untuk mengeluarkan key bagaimana? Kita harus menentukan alamat di mana dia ingin dikeluarkan. Sebagai contoh, saya ingin mengeluarkannya di alamat 10. A8 aja ya, di bagian A8. Lalu, untuk menampilkannya kita harus menyimpannya dalam memori terlebih dahulu. Ya, akan keluar sama ya. Pembacaannya itu dari sebelah sini ya. Bagian besar lebih kanan. Jadi, 00001000. Nantinya, saat pembuktian apakah data ini berhasil disimpan, kita bisa menonaktifkan save-nya. Inputnya dimatikan, kita coba matikan. Tadi letaknya ada di sini. Saat kita klik, maka outputnya akan otomatis menyala, padahal di inputannya tidak ada. Kenapa bisa seperti ini? Ini adalah sistem kerja dari SRAM, di mana dia menyimpan data yang dimasukkan dari input ke dalam alamat. Jadi alamat ini nilainya tetap ini ya, 00010000. Gimana caranya kalau aku ingin masukkannya yang seperti ini inputannya? Yaudah, masukkan inputan terlebih dahulu. Nggak perlu khawatir ya kalau misalnya dari alamat ini nggak sengaja inputannya sudah masuk, ini tidak akan bisa masuk secara otomatis karena save-nya belum kita nyalakan. Kita matikan, kita pindah penyimpanannya ke bagian sini. Bagian atas sendiri. Oke, dari sini saat dinyalakan keluarannya sama. 10010000. Saat kita matikan, lalu inputnya kita matikan juga, alamatnya apakah benar? Iya, alamatnya terbukti seperti ini. Jadi, cara kerja dari SRAM secara sederhana, kita memasukkan input terlebih dahulu, nanti akan masuk ke IC 74LS245. Kemudian,
datanya ini nanti akan masuk ke dalam alamat. Nah, untuk memicu masuknya dari alamat ini tadi, misal saat kita memasukkan angka 0010000, kita memberikan alamat yang ketiga juga di sini. Untuk menyimpan ke dalam alamatnya, kita menghidupkan dari save-nya atau biasa disebut selektor juga. Nah, saat di-trigger seperti ini, lihat di bagian sini kena trigger 1, maka bagian outputnya akan langsung menyala. Begitupun saat kita mematikan dari save-nya, kita matikan juga semuanya, kita uji coba. Ya, datanya sesuai dengan yang kita masukkan terakhir. Bagaimana saat kita temukan dengan data yang sudah kita simpan atau di alamat sebelumnya? Hasilnya tidak akan keluar karena sistemnya akan membacanya berbeda seperti itu. Jadi sesuai dengan yang tadi sudah kita inputkan, apabila alamat yang paling atas nilainya adalah 10010000, jika alamat yang berada di sini nilainya adalah 0010000, yang terakhir apabila inputannya ada di sini keluar. Oke, jadi itu adalah percobaan tentang SRAM yang mana sifatnya adalah dia menyimpan data dari inputan sementara di alamat yang sudah ditentukan apabila kita menyalakan save-nya, seperti itu. Jadi untuk komponen yang digunakan nantinya dari teman-teman bisa ambil referensi ini. Ada IC 74LS245 untuk bagian sini. IC 6116 untuk SRAM-nya. Gerbang N inputan 2, gerbang N inputan 3, LED, logic probe big untuk yang keluaran dari tree state tadi, logic state sebagai nilai inputan, gerbang NOT untuk inverse input, gerbang OR untuk penjumlahan, gerbang OR 4 sama untuk penjumlahan, resistor sebagai beban, tree buffer sebagai ini mengganti dari gerbang N tadi ya, N dan juga OR. Oke. Mungkin itu aja, bisa kita lihat kembali. Untuk percobaan silahkan dicoba dari multiplexer 2 ke 1, multiplexer 4 ke 1, dan juga SRAM. Nanti tugasnya silahkan dibuat multiplexer 8 ke 1, sesuai dengan konsep yang pertama tadi. Yang bagian ini 2 pangkat X sama dengan Y. 2 kali banyaknya selektor akan menentukan inputan kita. Berarti untuk mendapatkan 8 inputan menjadi 1 output, kita memerlukan 3 selektor. Oke, dari sini udah bisa paham, nanti silakan dicoba. Dibuat tabel kebenarannya sesuai dengan format laporan juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.